enemy reaches the battlefield, smash Kita them. langsung boleh aja game yang pertama. Troops deployed. Antara dari pasukan tim biru kali ini berhadapan dengan pasukan dari tim merah ya. Ada Navi yang kali mencoba untuk memakai hero Nathan ya. Ada Dan yang mencoba memakai Franco, ternyata Franco-nya berhasil untuk dilepas untuk di match yang pertama ya. Mencoba memberikan satu buah pressure langsung ke arah Super Copet dan juga Palenko di sana. Masih memberikan sebuah serangan dengan pasti, tapi terlihat dari satu buah hook yang berhasil dilakukan oleh Dan kali ini berhasil menuntun agar seorang Palenko pun harus tertarik ya, meskipun efek kejut yang diberikan oleh seorang Dan sepertinya nggak terlalu kuat juga. Tapi udah lumayan besar ya harusnya impactnya ya, untuk bisa memberikan sebuah buying time untuk pasukan dari teman-teman tim merah nih guys. Akan mencoba memberikan satu barak lagi. Dua Sakashi masih berhasil survive. Bahkan mencoba untuk memberikan satu buah poking damage-nya agar bisa menciptakan sebuah bantuan damage, agar bisa memberikan sebuah pressure ke seorang Den. Tapi Lolita dari seorang Super Copet pun mencoba untuk ikut dalam juga satu buah pertempuran. Mencoba untuk menciptakan satu buah perisai untuk bisa menerima serangan dari seorang Bimacha, yang kali mencoba untuk memakai hero Odette di sana. Adanya pengambilan yang juga berhasil dilakukan di arah Little Wonder dan satu buah first bolt berhasil dilakukan oleh seorang Toshiro di bagian atas. Membuat satu buah pick off berhasil didapatkan oleh pasukan dari tim merah ya. Wah ini Cici, kalau kalian gak respect ya di awal-awal ya, gak hati-hati, damage-nya dalam loh guys. Jadi menurutku sih kalau kalian pengen lawan Cici ya, harus lihat sering-sering darah kalian guys. Karena tipis lama-lama jadi bukit guys. Dan ini terlihat dari Super B yang harus ditumbangkan untuk pertama kalinya saat Gizem mencoba memberikan sebuah serangan di sana dengan memakai Hero Hyper Growth. Apakah berhasil memberikan sebuah serangan dengan cukup pasti ya? Per tim berapa bang? Per tim 15.000 bang. Mencoba untuk memainkan satu buah pressure lagi di bagian atasnya. Toshiro mencoba untuk mengamankan Super B untuk yang kedua kalinya. Berhasil dilakukan di sana dengan darah sekar. Super B malah mencoba untuk mundur. Gak mau terlalu komit. Bahkan di area tengah kita juga melihat Bimacha pun berhasil memberikan sebuah eliminasi. Berhasil menggunakan Super Copet dan juga Palenko di sana. Dua pick off yang cukup berharga untuk pasukan dari tim biru untuk bisa memberikan sebuah pengejaran ke arah gold mereka. Karena dari segi gold mereka juga masih harus ketinggalan ya. Meskipun dari segi pick off pun teman-teman dari tim biru udah cukup unggul. Dan satu buah blessing duet yang dilakukan. Super Navi akankah mencoba ditumbangkan? Masih berhasil kabur dengan darah sekaratnya. Mencoba untuk meminta perlindungan di bagian turret. Tapi Bimacha juga mencoba untuk datang. Tapi di bagian atas pembalasan berhasil dilakukan. Toshiro berhasil ditumbangkan di saat Super Copet mencoba untuk menahan serangan dengan satu buah perisainya. Cuman damage yang diberikan oleh B ternyata nggak dilakuin di sana. Dan bahkan mencoba untuk dibantu dengan area dan seorang Mythic Gas juga kini dilakukan. Dan satu ultimate dari Super Copet pun langsung digunakan. Artinya Sony sehingga nggak berhasil dekat. Bahkan Ghost Akashi hampir saja berhasil tumbang. Tapi satu one hook yang diberikan seorang Den malah membuat Adran harus kali ini hilang. Wah ini Adrannya terlalu jauh, terkena tarikan juga mancimannya dari Den yang cukup bagus. Bahkan satu buah barrier yang juga dibuat oleh Grizzly membuat Palenko pun gak berhasil bergerak. Terkena satu buah tarikan lagi. Den berhasil menciptakan satu buah pengambilan. Gosakashi pun langsung mencoba untuk ke bagian bawah kembali ya. Gak mau terlalu berlama-lama dengan melakukan satu buah recall ya. Apalagi ngelawan seorang Super Navi yang sepertinya kali ini sudah berhasil untuk mendapatkan satu buah pick off guys. Mencoba memberikan satu buah pressure di bagian tengahnya. Super Copet pun sepertinya harus kesulitan mencoba untuk balik ke bagian belakang di saat masih harus menunggu juga satu buah flickernya untuk kembali respon di sana. Dan di saat itu kita melihat Paul Adran harus tumbang kembali. Berhasil diamankan untuk yang kedua kali. Bahkan satu buah pengambilan juga sepertinya akan dilakukan ke bagian turtle-nya kali ini. Berhasilkah dilakukan pengambilan? Satu bar hook dilakukan. Dan masih terlalu jauh untuk bisa mengenai pemain. Black Dragon Farm ini terbuka. Mencoba untuk menzoning pasukan dari tim merah. Tapi berhasilkah untuk mendapatkan sebuah pengambilan pick off di sana? Mencoba memberikan seorang Palenko. Terkena satu buah Petrify Gaming. Palenko nggak bisa mendekat ke area sebuah turtle. Bahkan kita melihat juga harus ditumbangkan. Tapi Navi pun juga harus hilang. Satu buah serangan dari Super Copet pun masih belum bisa menaik sebuah turtle seperti di sana. Bahkan Grizzly mencoba mengikut dalam pertempuran kali ini. Ikut dalam satu buah damage yang diberikan. Tapi Ghost Akashi mencoba masuk juga bagian dalam dengan satu buah blazing dan malah harus terkena satu buah pick off. Dan
membuka satu buah flickernya agar berhasil memberikan sebuah pengejaran ke arah seorang Ghost Akashi di sana. Dan kita melihat bahwa pasukan dari tim merah hanya menyisakan 3 orang pemain aja dan mengalami kerugian yang cukup besar dengan beberapa pick off yang sudah berhasil untuk teman-teman dari tim biru dapatkan ya. Ikut bang, boleh yang ikut boleh guys. Halo bang, halo Ras, halo Ras. Coba untuk memberikan sebuah pressure di arah early game. Tentunya ini akan menyusahkan pasukan dari tim merah, apalagi dari segi goldnya. Mereka kali ini harus ketinggalan sekitar 3 ribu di sana, bahkan Palenku pun harus kali ini lebih rajin untuk melakukan sebuah farming. Dengan adanya Den yang kembali mencoba untuk merusuh kali ini, akankah cukup bisa berhasil memberikan sebuah buying time untuk pasukan dari tim merah agar mereka nggak cukup pede untuk bisa mengambil beberapa buff mereka, entah di area atas ataupun nanti di area bawah ya. Halo Azanin welcome. Ya, Oncom. Enak ya Oncom ya. Wah, lagi kita melihat satu ultimate dilakukan. Copet mencoba untuk mundur tapi harus terjebak. Masih berhasil kabur ternyata. Darah yang masih cukup kuat tapi harus terkena satu lagi pemain dari teman-teman tim merah. Aldran harus lagi dan lagi pun berhasil untuk ditumbangkan. Sehingga kita lihat dari sirkulasi Wave Minion pun sudah mencoba dijalankan juga oleh Super Navi di bagian bawahnya ya. Rotasi yang tentunya akan mencoba untuk dijalankan. Oh, tapi Navi cukup mengenai damage besar kali ini sehingga harus membuat Navi pulang. Tapi apakah berhasil selamat di sana dengan Toshiro yang berhasil untuk malah melakukan sebuah pengambilan. Dan kalau kita misalnya bisa lihat bahwa pasukan dari teman-teman tim merah juga not bad ya. Mereka kuat banget juga dari segi CC-nya. Apalagi kita melihat bahwa Toshiro sudah berhasil untuk mengamankan 3 pick off. Dan inilah satu buah senjata yang pemain dari tim merah punya ya. Karena dari teman-teman tim merah yang lain belum ada pemain yang bisa untuk ngasih pengambilan pick off selain Toshiro ya. Ini akan memudahkan pasukan dari tim merah tentunya untuk bisa mengambil sebuah pick off lagi. Tapi kalau kita melihat dari segi turtle-nya memang dari pasukan tim biru lebih pede banget untuk bisa ngambil turtle yang berikutnya dengan sebuah zone out yang mereka berhasil untuk lakukan. Bahkan satu buah pick off seperti akan coba dilakukan lagi dengan bawah. Lodihan, Toshiro terjebak dan berhasil kabur. Bahkan Navi pun mencoba untuk memberikan satu buah pembalasan di sana. Meskipun ternyata di bagian tengahnya harus juga kehilangan seorang Bimaca yang harus terkena satu buah ganking. Konsil pun dilakukan oleh kedua pemain. Mencoba untuk mencari satu orang pemain lainnya. Mencoba ngejar ke arah Super Navi. Bahkan satu buah Blazing Duet pun mencoba dilakukan. Dan mencoba kabur dengan satu buah ultimate yang diberikan Palenko. Mencoba untuk memberikan sebuah backup serangan meskipun Super B malah berhasil juga menciptakan sebuah pick up tapi berhasil dibalas. Din masihkah bisa selamat? Grizzly mencoba untuk menjadi sebuah bantuan. Barrier yang dibuat belum bisa menyelamatkan seorang Din kah yang ternyata masih berhasil ternyata survive ya. Dari belakangnya dengan darah-darah yang sudah sangat tipis yang sepertinya akan mencoba dipaksakan lagi untuk bisa melakukan sebuah pertahanan ke bagian tengah. Apalagi Grizzly pun terkena dampak damage yang cukup besar. Coba memberikan satu bar hook. Lagi dan lagi Den berhasil menciptakan mancing mania mantapnya. Dan magis yang dilakukan ini membuat tadi pasukan dari tim merah pun harus tertarik begitu saja ya. Kalau kalian pengen lihat itu tuh ada video ya. Semoga gue dapet tips abis ini kan. Amin. Udah follow bang. Makasih yang udah follow guys. Ghost Akashi mencoba untuk ke atas lagi. Mencoba untuk mengambil satu buah orange buff kah? Untuk bisa mendukung sebuah serangan ya. Karena dari segi damage-nya juga aku ngerasa kayaknya akan sangat kesulitan ya. Untuk bisa ngelawan Navi yang sepertinya sekarang sudah berhasil untuk mendapatkan 3 pick off. Meskipun sudah 3 kali tumbang juga ya. Bahkan Navi pun nggak terlalu kuat juga dari segi pengambilan level. Karena masih sama-sama level 10 nih guys. Nah ini menurutku sih harusnya bisa jadi sebuah tambahan modal untuk orang Ghost Akashi lebih percaya diri lagi sih untuk ngasih damage-nya nanti. Satu ultimate kembali dilakukan. Ini kan mencoba diaktifkan tapi Adran gagal mengenai pemain di sana. Mencoba mundur kembali ke arah belakang. Dan Bibi malah berhasil memberikan satu buah inisiasi. Bahkan Sony-nya berhasil mengenai Super Copet. Meskipun ternyata satu buah perisai yang Super Copet pun berhasil untuk aktifkan. Sehingga damage yang diberikan ke arah teman-teman dari tim merah pun sepertinya cukup bisa ditahan ya dengan ada Super Copet. Tapi masih dengan adanya satu bar hook. Pilihan dari Den kembali terjadi. Tapi Ghost Akashi mencoba memasakkan ke satu buah Blazing Duetnya. Bahkan Blacklist dari seorang dari Palenko ya cukup bisa berhasil juga mengamankan 2 pemain di sana. Lucky for triple kill.
berhasil dilakukan karena Super B yang ternyata masih berhasil covernya satu bom elektrik farm. Navi mencoba untuk bermain di area belakang, mencoba menyelamatkan seorang Grizzly, tapi Super Copet pun mencoba untuk memberikan sebuah bantuan barrier lagi dengan perisainya. Super Copet mencoba menyulitkan Super Navi agar gak bisa menghancurkan satu bot turret di bagian tengah ya. Wah, ini harus juga diingat bahwa Navi akan mencoba dikejar oleh Toshiro, yang kita tahu bahwa beberapa kali Toshiro berhasil untuk melakukan sebuah pick up ke arah Super Navi. Namun kali ini dijaga dengan adanya Super Copet karena darah dari seorang Toshiro ternyata cukup jebol juga ya terkena magic damage-nya. Apalagi kayaknya nggak ada sebuah defense yang cukup kuat untuk bisa nahan dari serangan seorang Super Navi ya di sana ya. Baru ngambil domain NS doang sehingga attack speed, terus juga ada physical attack ya, bisa ketahan pelan-pelan meskipun tidak terlalu kuat. Dan Svensson yang juga dilakukan di bagian tengah membuat B berhasil untuk menciptakan lagi pick off di sana. B berhasil untuk mengamankan Ghost Akashi untuk yang keempat kalinya. Akan mencoba melakukan sebuah pengambilan juga ke arah Lordnya ya. Dari Stanley, pesan gua pakai akun Oke, yang siap. ayah Wah, Bang ini Ika. ada yang mau ikut ya. Siap. Habis ini ada Bang Roy mau ikut. Royko ikut sama Nathan. Siap. Stanley 3 ya. Pengambilan Lord. Siapakah yang berhasil melakukan sebuah pengambilan? Masih mencoba memberikan satu penyerangan. Palenko pun sepertinya akan mencoba untuk ditumbangkan. Tapi Grizzly malah berhasil mendapatkan satu Lordnya terlebih dahulu. Toshiro pun mencoba untuk memberikan satu boxnya lagi. Tapi terkena tarikan. Bahkan Wirchas berhasil juga diaktifkan. Grizzly berhasil menciptakan sebuah bantuan di detik-detik akhir untuk bisa mengamankan pemain dari pasukan tim merah yang malah harus kehilangan cukup banyak pemainnya di sana. Bahkan Navi pun mencoba memberikan sebuah pengejaran. Super Copet pun mencoba untuk balik dari belakang. Dan di area bawahnya Adran masih mencoba untuk menunggu sebuah aba-aba sepertinya untuk bisa memberikan sebuah bantuan ke arah teman-teman dari tim merah lainnya. Lebih mencoba memberikan satu ball clearance di bagian tengah. Di saat di atas, Ghost Akashi pun harus terkena satu mega kill. Dengan 3 orang pemain, pasukan dari tim biru tentunya memiliki sebuah keunggulan meskipun ternyata Den gagal memberikan satu buah hook magisnya kembali. Dan harinya satu gas yang dilakukan oleh Adran kembali ya. Mencoba untuk mundur kali ini, melakukan satu eliminasi ke arah sebuah Lord yang kali ini mulai berjalan ya ke bagian top lane. Mode on fire kata Bang Royko. Oh ini lagi semangat-semangatnya kah Bang? Nah ini lagi semangat-semangatnya sih. Harusnya sih hero-nya harus di-ban ini ya. Harusnya sih di-ban ya. Di bagian tengah Black Ethereum Form mau dilakukan. Coba kebal dari sebuah control yang mungkin akan teman-teman dari merah lakukan. Dan kalau bisa kita melihat Aing mulai mencoba untuk masuk ke bagian dalam. Pasukan dari tim biru akan bisa berhasil di saat pasukan dari tim merah masih menunggu di bagian belakang dan sepertinya mencoba untuk tarik ulur terlebih dahulu. Namun berhasil memberikan sebuah manuver. Ghost Akashi masih berhasil masuk ke bagian dalam barrier yang dibuat dan Black S-nya malah membuat satu bom bencana. Bahkan Navi pun seperti akan mencoba ditumbangkan di sana, tapi terkena satu bom charge. Ghost Akashi malah berhasil untuk menumbangkan pemain meskipun harus juga kali ini hilang. Dan Palenko berhasil menciptakan satu bom pick off akhirnya membuat Den kali ini harus tertinggal sendirian aja. Namun satu waruk dan latihan yang dilakukan. Apakah sebuah pemaksaan yang dilakukan Den untuk bisa menumbangkan Super Copet yang saat ini ternyata masih berhasil kabur. Dan satu boman yang dilakukan oleh pasukan dari tim merah apakah berhasil untuk menemukan satu bom comeback untuk pasukan dari teman-teman tim merah yang mulai masuk ke bagian dalamnya langsung. Wah cukup brutal ya. Pasukan dari tim merah untuk langsung mengamankan sebuah kemenangan. Bahkan seorang Den pun berhasil ditumbangkan dengan satu bom sensor yang juga diaktifkan. B berhasil mendapatkan Palenko kali ini. Sehingga 1-1 ya harus terjadi dari kedua tim meskipun kerugian tentunya akan jadi milik teman-teman dari tim merah karena mereka kehilangan sesosok jungle mereka. Di saat Lord mungkin akan mulai disetup oleh pasukan dari teman-teman tim biru yang mulai akan mencoba untuk ke bagian atas nih ya. Kemarin si Dennis ngebiarin aku solo rank. Aduh. Gue nunggu dari jam 3, biasa lu live sampai lu kemarin. Oh iya, kemarin aku enggak, guys. Habis cair soalnya. Wah, gacor. Bang Acok semua ikutan kah? Abis ini kah Bang Acok? Dennis parah, guys, kalau pakai Franco, guys. Kalian ngebiarin Dennis pakai Franco sih hari-hari ya. Lager confirm belum sempat untuk bisa kabur. Malah harus terkena eliminasi. Grizzly pun mencoba untuk melakukan pengambilan meskipun harus digagalkan
Karena pasukan dari tim merah udah cukup kuat banget dengan keunggulan pemain. Dan bahkan mereka pun mencoba melakukan sebuah inflasi langsung. Mencoba eliminasi ke arah Spoldornya agar tentunya bisa melakukan sebuah pengambilan. Dan Palento berhasil membuktikan di sana pengambilan berhasil dilakukan oleh pasukan dari tim merah. Meskipun kita melihat bahwa Toshiro pun harus ditumbangkan, tapi kerugian yang cukup banyak pun dari teman-teman tim biru pun harus terjadi. Dan nanti Palenko pun yang berhasil mengamankan sekitar 2 orang pemain dan 1 ultimate dan super copet. Mencoba membuka serangan lagi dari Navi. Jadi pemain yang juga harus ditumbangkan. Bisa 1 warhook dari Den. Kembali diaktifkan. Bloodihannya pun mencoba diaktifkan. Tapi Adran pun masih berhasil untuk mundur ke bagian belakang. Mencoba untuk mengejar. Black Dragon Form pun terbuka. Mencoba mengamankan 2 orang pemain di sana. Tetapi Ghost Akashi harus tertinggal sendirian kali ini. Coba untuk melakukan satu inisiasi ke arah belakang karena tentunya ya. Ini sangat terbaik banget kalau misalnya ngebiarin pasukan dari tim merah tersisa 1 orang pemain. Dan apalagi kalau misalnya Ghost Akashi mencoba untuk maksain ya. Ini tentunya akan berakibat fatal untuk pasukan dari tim merah yang saat ini tentunya akan mencoba untuk melakukan sebuah recovery terlebih dahulu ya. Ke bagian belakang sana ya. Masih badminton. Oke siap. Gue kira lu udah pensi. Wah, gak pensi dong. Udah solo rank gak bisa pakai Angela. Wah, itu ya. Ini Dennis ya. Jewer kah? Jewer gak sih? Abis ini mau ikutan siapa guys? Info guys. Udah ada 4 orang pemain ya. Ada Roy, ada Royko, ada Bang Nathan, ada Bang Stanley ya. Abis ini mau ikutan info-info ya guys. Bila di arah itu Wonder coba untuk diaktifkan, tapi ternyata harus sekali dilancarkan. Jaraknya 1 Wonder Sony dari TV mencoba mengamankan Super Copet, tapi Super Copet pun malah mencoba balik. Dan Ghost Akashi malah mencoba membuka satu blazing duetnya dan masih belum bisa menciptakan sebuah pick off lainnya dan harus malah ketemu Super Navi di sana. Sayang sekali, cukup sial untuk Ghost Akashi yang malah harus ketemu Super Navi. Yang malah membuat dari Ghost Akashi pun harus ditumbangkan untuk yang ke-7 kalinya. Dan kita melihat bahwa clearance pun mencoba untuk dilakukan di bagian tengah dan satu mobile situation kini dilakukan. Toshiro malah mencoba mundur ke bagian belakang. Nggak bisa untuk memaksakan karena dari segi Vinges-nya pun sudah berhasil untuk diaktifkan. Sehingga harus kembali pulang dan Super B akan berhasil memberikan sebuah pengejaran. Untungnya masih berhasil di sana. Dan Adran pun yang nggak mau terlalu overcommit mencoba untuk balik dengan 1 buah recall-nya ya. Dan Super Copet yang masih ada di bagian tengah. Nunggu 1 buah inisiasinya lagi yang mungkin akan diaktifkan oleh pasukan dari tim merah. Mereka masih nunggu banget sih. Mereka masih nunggu banget untuk bisa terjadinya sebuah comeback ya. Dan menurutku sih masih bisa banget sih untuk terjadinya comeback. Hingga gimana caranya Copet bisa manfaatin momen. Di saat Ghost Akashi mungkin harus bisa lebih positioning kembali. Dan menjaranya sebuah qualify yang dia mencoba untuk gunakan ya. Di bagian tengah pun Super Copet mencoba untuk membuka sebuah vision ya. Mencoba untuk mengamankan sebuah pick di sana. Tapi Super Pink malah harus ditumbangkan. Terkena 1 buah ganking. Yang malah harus membuat dirinya pun tereliminasi. 1 warhook sama dengan Bloodihan. Navi pun malah berhasil memberikan 1 buah pick up lagi di sana. Untuk memberikan sebuah bantuan. Wirchat pun berhasil diaktifkan. Adran harus terculik manja. Dan double kill pun berhasil diamankan oleh Grizzly di sana. Bahkan mencoba mengamankan juga 1 buah pengambilan di bagian lore-nya. Pasukan dari teman-teman tim biru berhasil 1 kali dan gananya tadi seorang CJ ya. Kayaknya masih memunculkan kembali. Tentunya ini akan menjadi sebuah pukulan telak untuk pasukan dari tim merah yang sepertinya harus kehilangan sebuah lord yang yang ketiga nih guys ya. Ketiga guys. Wah ternyata adanya Yuzong ya. Itu juga menghambat dan buying time yang cukup untuk bisa tadinya memberikan pengalihan untuk pasukan dari teman-teman tim merah agar mereka nggak mau mencoba untuk mengambil sebuah lord langsung guys. Aku boleh ikut gak kata Bang Zi? Boleh dong. Masa nggak boleh Bang Zi? Boleh ya, tadi karena ada quiz Bang Zi, bukannya nggak boleh ikut ya. Arnhook lagi bersama dengan satu latihan, langsung menggunakan 1 buah pick up di sana. Black Dragon Form pun mencoba untuk dibuka, mencoba mundur ke bagian belakangnya. Super B mencoba mengancam pasukan dari teman-teman merah lagi dengan 1 buah Mega Damage Gaming. Bahkan Super Navi pun mencoba kopi ke bagian depan. Mega kill dari seorang Grizzly pun berhasil untuk diaktifkan. Bahkan mencoba untuk mengamankan lagi pengambilan di bagian purple-nya. Dan kalau misalnya kita melihat bahwa pasukan dari teman-teman tim merah ya, ini udah kehilangan juga dari sebuah purple buff-nya ya. Dengan 1 buah Black Case-nya juga mencoba diaktifkan Palenko.
gagal memberikan satu buah pengambilan pick off buat teman-teman dari tim merah karena masih juga berfokus ke arah Lordnya sih. Karena Lordnya juga udah sangat repot banget. Udah bisa masuk ke bagian base, bagian bawah. Sama dengan satu buah turret yang juga berhasil dihancurkan ke bagian atas sehingga banyak bolong kali ini base dari teman-teman tim merah yang harus mereka tentunya tambal ya. Dan harus melakukan sebuah clearance terlebih dahulu karena dari segi pengambilan pick off-nya pun udah mulai jauh dan goldnya pun udah mulai berasa bahwa pasukan dari tim biru ya punya sebuah peluang yang cukup besar untuk bisa mengamankan game kali meskipun ternyata masih berhasil memberikan sebuah manuver dengan adanya Super Navi. Wah, ini Navi berhasil kabur dan cukup cepat banget untuk memberikan sebuah reaksi. Hampir saja terkena sebuah damage yang dilakukan oleh Super Copet dengan ultimate-nya. Mencoba untuk bermain di bagian bersana. Habis ini sisa ada 3 slot lagi berarti ya. Coba menceritakan satu bom pick up. Copet masih berhasil untuk selamat. Tentunya nggak terkena sebuah damage yang besar ya. Apalagi ditariknya oleh seorang Den. Sehingga damage yang dikeluarkan dari Den pun nggak cukup untuk menumbangkan sebuah Copet yang masih berhasil kabur ya. Maka mencoba memberikan satu inflasi ke bagian purple buff-nya. Mobil charge pun dari Chris yang mencoba diaktifkan. Revo mencoba untuk juga tadi dilakukan. Mencoba memberikan satu pressure. Genkingannya berhasil untuk mengamankan Valendo. Bahkan mencoba mengejar juga ke arah pemain lain. Sebuah kelebihan pun kini terjadi. Double kill dari seorang Navi. Membuat pasukan dari merah pun harus tersisa 3 orang pemain aja untuk kali ini. Dan satu pelatihannya dari Super Copet akan berhasil diaktifkan lagi. Bersama dengan serbu Blazing Duet, Bos Akashi gak bisa memaksakan, harus mundur kembali ke dari belakang dengan serbu finish yang sudah berhasil diaktifkan. Sama-sama menciptakan satu ball clearance ke bagian atasnya dan kita melihat Toshiro masih terdiam. Ini kenapa Toshiro? Wah, Toshironya apakah aneh guys? Coba untuk mengaktifkan lagi satu serangannya dan Swensoni dari B berhasil menciptakan satu lagi pick up dan satu lagi karena Super Copet. Copet mencoba untuk mundur, nggak mau terlalu komit di bagian depannya. Mencoba untuk bermain aman, mencoba untuk pulang dan satu ball clearance pun mencoba untuk kembali diaktifkan. Bisa pasukan dari tim biru berhasil untuk ngambil ke arah Lordnya ya. Wah, ini lagi-lagi dan lagi pasukan dari tim biru berhasil untuk ngamanin dari sisi Lordnya. Dan ini akan mencoba untuk memberikan satu pressure-nya ke bagian tengah. Copet coba untuk mundur ke bagian malah mencoba untuk maju. Satu buah Vengeance dan adanya serangan juga dari Super B. Coba untuk kali ini mengamankan 2 orang pemain tapi harus mundur kembali. Gak mau mencoba memasakkan tapi Adrian pun berhasil tumbangkan lagi dan lagi juga. Den berhasil menciptakan sebuah peluang dengan Arduknya. Wah, ini Arduk dari Den lagi dan lagi ya berhasil untuk mengenai pemain. Dan ini buktikan bahwa pasukan dari tim merah harus tersisa dengan adanya 2 bahkan 3 orang pemain yang akan mencoba untuk melakukan sebuah pertahanan. Saat base-nya sepertinya akan mencoba melakukan featurean dengan adanya Lord yang kali ini juga mulai datang ya. Hasilkan menciptakan satu peluang untuk bisa mengamankan kemenangan pasukan dari teman-teman tim biru. Coba untuk komit dalam beberapa pemain lain dan satu buah sensornya dari B nggak mendapatkan pemain tapi dengan satu buah Black S paling kecil dalam memberikan damage bahkan berhasil menciptakan satu buah double kill. Lucky for triple kill dan berhasil juga ditumbangkan. Mencoba untuk memberikan sebuah pengejaran tapi Dan mencoba untuk kabur ke belakang. Wah, ini ternyata damage dari Palenko juga udah damage-nya besar banget sih. Dan harus ngebuat antena mungkin atau Radian ya, Radian sih guys, sudah dibeli sama Den. Cuma tadi bocor banget damage-nya ke teman-teman dari tim biru yang lain sehingga Palenko malah berhasil mendapatkan sebuah triple kill guys. Maka mencoba untuk memberikan sebuah pengejaran juga ke arah seorang apakah langsung mencoba untuk mengamankan kemenangan. Sebuah comeback mungkin akan mencoba untuk dilakukan. Bisa Dan mencoba untuk kali kare belakang tapi dengan darah yang sekarat. Immortalnya pun harus terpecah. Berhasil itu malah begitu saja. Nabi mencoba memberikan sebuah bantuan tapi sayang sekali. Ternyata Palenko malah mencoba untuk mundur juga ke arah belakangnya. Wah, ini kayaknya dari segi Dennya juga pengennya buying time banget guys. Gak mau mencoba untuk menahannya tuh di bagian tengah sehingga Palenko-nya juga harus ketarik ya untuk bisa ngamanin Den duluan. Dan satu buah Rose Gold Meteor ternyata kali ini mencoba untuk diaktifkan. Palenko
mencoba untuk menambah satu buah shield tambahan ya. Bahan physical itu bukan magic, iya kayak oh iya guys. Oh, biasanya mati ya, ternyata ini bahan physical guys, pantes aja ya. Physical guys, pantes saya tadi kulihat kok. Kenapa beli Rose Meteor doi ya? Oh ternyata physical guys. Free, iya free. Alot bener iya. Bang, slotku masih ada satu kan kata Bang Bocil. Nanti coba aku cek dulu ya. Halo sayang, halo Roy. Aku rank dulu Mar, nanti aja mainnya kalau udah selesai. Udah selesai. Oke siap. Mau di match 3 kah? Mau ku amanin dulu kah Bang Zi? Habis ini, oh tadi udah ya. Oh ini lagi dan lagi ya, masih alot juga. Kita melihat tapi di bagian lordnya, Kamlongan dan Dimiru mulai bersiap untuk melakukan pengambilan. Hasilkah di sana yang satu komersiasi juga yang akan mencoba untuk menyaksikan. Akasi masih kembangkan, terkena satu boga perekan. Sehingga membuat dia pun harus kembali menunggu terrespon. Dan 12 kali Bos Akashi pun harus menunggu kembali. Tapi ternyata base-nya, oh, gak ada yang lihat. Terlalu asik ke arah Lord. Membuat pasukan dari merah harus kain mengamankan game yang pertama. Ente dari pasukan tim biru yang ternyata lagi asik-asik untuk dapetin Lord malah harus menelan sebuah kekalahan guys. Wah, min 1 map kah? MVP-nya didapatkan oleh Palenko yang memang luar biasa banget. Kalau kita lihat tadi berhasil menahan beberapa pemain ya. Di saat tadi base-nya hampir saja berhasil untuk dihancurin, Palenko dengan 12 kali pick off hanya tumbang 9 kali dan berhasil mendapatkan assist banyak 6 kali ya. Dan ini membuktikan bahwa mati 12 kali gak apa-apa, yang penting menang guys. Wah gacor ya Bang Bos Akashi ya. Dibantu dengan Super Copet, Toshiro dan juga Adran. Tapi Toshiro tadi ada sempat AFK ya. Sementara untuk pasukan dari teman-teman tim biru ya, kita melihat MVP dari Den aja yang ternyata mendapatkan gelar ya untuk di match kali dengan 4 kali pick off, 4 kali tumbang dan 26 kali assist guys. Wah ini emas semuanya sih. Ini emas cuman kalah ya guys ya. Ente Oke ya, kita langsung masuk untuk game yang berikutnya dulu guys. Nesran.